warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh yang semoga Allah muliakan. Pertama pujian dan kesyukuran kita senantiasa panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai rahmatnya kepada kita, hidayah serta taufiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, umatnya serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang sangat monumental, yaitu kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, kita masuk pada bab yang ke-21, yaitu bab at-ta'awun alal birri wa taqwa, yaitu bab tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam An-Nawawi seperti biasa membuka bab ini dengan membawakan beberapa ayat. Kali ini ayat yang dibawakan adalah dari surat Al-Maidah ayat yang kedua, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tiga hal yang perlu kita cermati di dalam ayat yang barusan itu, yaitu at-ta'awun, al-bir dan at-taqwa. Ya. Sebagaimana dari penjelasan beberapa ulama yang salaf, ya, bahwa at-ta'awun itu adalah saling tolong menolong di dalam perkara agama, memiliki hukum sesuai perbuatannya. Misalnya dalam perkara yang wajib, maka tolong menolong ta'awun dalam perkara yang wajib itu bisa menjadi hukumnya wajib. Misalnya dalam memenuhi kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pokok itu adalah sesuatu yang wajib bagi setiap orang, maka berta'awun atau tolong menolong dalam hal yang wajib, ya, itu bisa dihukumi sebagai wajib dan bisa menjadi sunnah pada perkara-perkara yang sunnah. Maka siapa saja yang membantu orang lain melakukan suatu ketaatan, ya, seperti misalnya dalam hal urusan membiayai penuntut ilmu atau menanggung keluarga orang-orang yang sedang berjuang, ya, di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama setara dengan pelaku amal tersebut tanpa mengurangi sedikitpun pahala dari pelaku. Itu at-ta'awun. Kemudian albir atau kebajikan, ya, dalam kosakata Islam, ya, albir itu mencakup seluruh bentuk ketaatan, ya, amal soleh dan akhlak mulia yang mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka at-ta'awun alal bir atau bertolong menolong dalam kebenaran, ya, dalam kebajikan adalah dengan memfasilitasi, mempermudah atau mendorong seorang untuk berbuat kebajikan. Rasulullah SAW mendefinisikan albir itu dengan satu kalimat yang ringkas tetapi penuh dengan pengertian, ya,
yaitu albirru husnul khuluq, bahwa albir atau kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Ya. Albir adalah nama yang mencakup setiap bentuk perbuatan kebaikan, baik yang berkaitan dengan hak Allah, ya, misalnya sholat, tauhid, zikir, ya, maupun hak sesama manusia. Nah, jadi segala bentuk perbuatan kebaikan, baik yang berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan manusia, seperti misalnya bersedekah, menyambung silaturahim, ya, atau bersikap jujur, itu termasuk dalam cakupan albir. Maka at-ta'awun alal bir itu misalnya dengan membantu saudaranya yang muslim untuk mewujudkan kebaikan tersebut, mempermudah jalannya, ya, seperti misalnya dalam menuntut ilmu itu memberikan beasiswa atau menyediakan sarana ibadah, ya, memfasilitasi orang lain untuk melakukan satu ibadah, itu artinya bertawun di dalam kebajikan. Kemudian kata yang ketiga adalah at-taqwa. Umar bin Khattab, ya, ketika beliau bertanya tentang apa arti at-taqwa kepada Ubay bin Ka'ab, ya, radhiyallahu an, ya, beliau bertanya balik, ya, Ubay bertanya balik kepada Umar, wah, pernahkah engkau berjalan di jalan yang penuh duri? Maka Umar pun menjawab pernah. Kemudian Ubay bertanya, apa yang engkau lakukan? Maka Umar menjawab, aku menyingsingkan bajuku dengan bersungguh-sungguh dan berjalan berhati-hati agar tidak tertusuk. Maka Ubay berkata, maka seperti itulah takwa. Jadi dengan berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalam sesuatu perkara yang membahayakan, itulah takwa. Syekh Utsaimin menjelaskan tentang pengertian takwa secara rinci bahwa definisi syar'inya adalah menjadikan pelindung antara dirinya dan azab Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu adalah definisi takwa yang biasa kita dengar, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian Syekh Utsaimin menambahkan kalimat di depannya, yaitu menjadikan pelindung antara dirinya dengan azab Allah. Jadi tujuan dari kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya itu dengan tujuan untuk melindungi kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk at-ta'awun ala taqwa atau bertolong-menolong di dalam takwa adalah dengan cara bertolong-menolong dalam mencegah dan menghindari saudara muslim kita dari keburukan. Misalnya dengan memberikan peringatan, ya, atau nasihat agar mereka tidak terperosok ke dalam maksiat. Atau mencegah timbulnya kemungkaran sesuai kemampuannya. Jadi kita di dalam mencegah kemungkaran itu juga harus sesuai dengan kemampuan, jangan sampai kemudian kita melebihi kemampuan. Kalau kemampuannya hanya dengan lisannya, ya jangan kemudian dengan tangannya, ya. Jadi sesuai dengan kemampuannya, bisa dengan kekuasaannya. Kalau bagi orang-orang penguasa ini, ya, kemudian bisa dengan lisannya ataupun dengan tangannya, dan minimal adalah dengan hatinya, yaitu dengan tidak menyetujui terjadinya kemungkaran atau kemudian mendoakan semoga tidak terjadi kemungkaran tersebut. Jadi at-ta'awun ala taqwa adalah mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuannya. Atau memberi isyarat atau petunjuk kepada orang yang berniat buruk agar ia membatalkan niatnya. Ya, jadi bisa dengan isyarat, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa hukum tolong-menolong itu mengikuti hukum amalan tersebut. Bisa menjadi wajib, yaitu tolong-menolong pada perkara yang hukumnya wajib dan membentengi dari
hal-hal yang sifatnya haram. Ya. Kemudian bisa menjadi sunnah, yaitu tolong-menolong dalam perkara yang hukumnya sunnah dan menjaga diri dari yang makruh. Ya, jadi hukum tolong-menolong dalam hal ini bisa sesuai dengan perbuatannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan ayat yang berikutnya, yaitu dari surat Al-Asr ayat yang ke-1 sampai 3 yang sudah biasa kita lantunkan di dalam sholat-sholat, terutama sholat sunat kita. Salah satu sholat sunat rawatib itu sunnahnya adalah dengan surat-surat yang pendek. Ya, itu sunat rawatib. Ya, karena apa? Karena berkaitan dengan nanti akan segera didirikan sholat fardu. Maka kemudian imam tidak ditunggu lama oleh makmumnya, ya, atau kemudian seorang muadzin ya mau qomat itu juga tidak terlalu lama menunggu, wah kayak sholatnya suwi temen gitu ya. Nah, jadi ini surat Al-Asr itu surat yang kedua yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam bab ke-21 ini, yaitu kita pahami wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, dalam ayat ini Allah bersumpah demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali adalah orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Ya, jadi dalam hal ini Allah yang pertama bersumpah dengan masa, dengan waktu, karena memang masa atau waktu itu adalah media beramal bagi seseorang. Ya, semua tergantung dari waktu. Ya. Ketika waktunya sudah habis, maka dia tidak bisa melakukan apa-apapun. Ya, ketika waktunya masih ada, maka semua bisa dilakukan. Maka Allah berfirman, ya, berjanji bahkan, ya, bersumpah dengan waktu, karena semua perbuatan manusia itu terkait dengan waktu. Jadi yang digunakan oleh Allah sebagai sumpah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan waktu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat ini Allah menegaskan bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Ya. Semua manusia, ya. Jadi tidak terkecuali baik dia itu besar kecil, ya, baik dia itu dalam tingkatan sebagai penguasa atau rakyat jelata, semua berada di dalam kerugian. Nah, ada perkecualian yang tidak akan mendapatkan kerugian, yaitu ada 4 sifat utamanya. Yaitu yang pertama adalah dia itu adalah orang yang beriman. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang yang beriman, maka itu adalah kebaikan. Bisa jadi kebaikan itu hanya ada di dunia saja, ya, tetapi lebih banyak kebaikan orang-orang yang beriman itu pada urusan-urusan akhirat. Ya, kita mengetahui bahwa orang yang beriman itu tentu dengan mempercayai ke-6 rukun iman sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Bahwa orang-orang yang beriman itu dia mempercayai, ya, meyakini, kemudian beramal sesuai dengan keimanannya terhadap Allah, kemudian terhadap malaikat, terhadap kitab-kitab, terhadap Rasul, ya, terhadap hari akhir dan terhadap takdir. Maka orang-orang yang beriman seluruh kehidupannya itu dengan dilandasi pada keimanan terhadap 6 hal tersebut, maka tidak ada peluang untuk berbuat kejelekan, karena setiap saat, ya, di dalam kegiatannya, di dalam mengisi waktunya itu penuh dengan
pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, penuh dengan keyakinan bahwa malaikat pun juga akan hadir mencatatnya. Penuh dengan keyakinan bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada petunjuk, maka dia mengikutinya. Penuh dengan keyakinan bahwa nanti ada hari akhir yang dia harus mempertanggungjawabkannya. Penuh dengan keyakinan bahwa segala yang menimpa dirinya itu adalah takdir. Baik dalam urusan kebaikan maupun urusan kejelekan, semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kecuali kebaikan dalam aktivitas orang-orang yang beriman. Maka dialah orang yang tidak akan rugi. Kemudian yang kedua adalah beramal soleh. Ya, amal soleh itu adalah amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui dari berbagai kajian, ya, termasuk beberapa waktu yang lalu, ya, ketika kita mengisi tentang keimanan, keikhlasan, ya, maka syarat dikatakan sebagai amal soleh itu ada dua syarat, yaitu yang pertama adalah niat, yaitu dengan niat yang ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah atau sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita sedikit ulangi bahwa niat ikhlas itu berarti segala perbuatannya itu hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala di akhirat. Tidak ada unsur riya, ya. Sebagaimana salah satu dari hadis Rasulullah SAW yang membacakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah SAW, qala Allah tabaraka wa taala, ana ahna surakai anis syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tabarakallahu taala, Allah adalah zat yang paling, ya, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sesuatu. Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan di dalamnya ia menyekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutu itu. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berwasiat, ya, mengisyaratkan bahwa seseorang di dalam beramal itu jangan sampai ada niatan yang lain, misalnya riya, ya. Riya itu ibadah yang dicampuri sifat riya pamer, ya, pengen dipuji orang lain, otomatis nanti amalnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya akan mendapatkan pujian dari orang yang memuji saja, tetapi Allah tidak akan menerima amal tersebut. Jadi maksud di dalam hadis ini, aku tinggalkan dia, jadi Allah tidak menerima tidak akan menerima amalnya, tidak akan memberikan pahala sedikit pun atas amalan tersebut, ya, melainkan menyerahkan balasan amalannya itu kepada sekutu yang dicari pujiannya itu. Maka pelaku ibadah tersebut tentu akan mendapatkan rugi, ya, tidak akan mendapatkan apa-apa dari urusannya di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tentu kita bisa berhati-hati di dalam setiap amal yang kita lakukan. Jangan sampai kemudian amal yang kita lakukan, ya, telah banyak misalnya menguras energi, menguras dana, itu ternyata tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu kerugian. Maka penting sekali di dalam mengelola niat, ya. Ikhlas ini penting sekali untuk dilakukan. Kemudian amal dikatakan sebagai amal soleh, ya, apabila dia mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terbebas dari urusan bid'ah, sebagaimana pernah kita bahas, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda,
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya. Atau dalam hadis yang lain misalnya man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan ibadah yang tidak ada perkara atau tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tertolak artinya dia tidak akan dinilai sebagai amal ibadah. Jadi meskipun amalan itu bernilai baik di hadapan manusia, tetapi ketika tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan dalam itu adalah perkara di dalam ibadah, ya, maka tidak akan diterima, ya. Sebagaimana misalnya kita melihat hari-hari ini banyak kegiatan-kegiatan, memang ada satu niat ikhlas, ya, menyambut kelahiran Rasulullah SAW, tetapi yang dilakukan adalah perkara-perkara, cara-caranya yang dilakukan adalah tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, ya, baik tentang bentuk ibadahnya, waktu pelaksanaannya, ya, atau sampai detail-detailnya, maka dia hanya akan mendapatkan capek saja atau pujian dari orang saja. Wah, dia melakukan satu ibadah, padahal itu adalah perkara-perkara yang jauh dari tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka saya Utsaimin menjelaskan bahwa fahuwa raddun, ya, fahuwa raddun artinya adalah mardud, ya, itu dikembalikan kepada pelakunya, tidak diterima, ya. Jadi syarat utamanya adalah mutabaah, yaitu agar amal itu dikategorikan sebagai amal soleh, amal tersebut wajib sesuai dengan syariat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hal yang misalnya urusan sebab-sebabnya, jenisnya, jumlahnya, ataupun juga kaifiyat atau tata caranya, bahkan sampai waktu dan tempatnya, ya. Jadi misalnya membaca Al-Quran itu, ya, di tempat yang baik, ya. Rasulullah SAW membalikkan misalnya di tempat-tempat yang tertentu itu tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran, ya. Misalnya bahkan kemudian di dalam kuburan, ya. Di dalam kuburan itu tidak ada sunnah untuk membaca Al-Quran di dalam di area kuburan, ya. Sebagaimana firman sabdanya, jangan jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan yang tidak ada bacaan Al-Quran, ya. Artinya di dalam kuburan tidak ada bacaan Al-Quran, ya, tidak disunahkan untuk membaca Al-Quran. Ada yang kemudian sengaja membaca Al-Quran di dalam kuburan. Nah, itu tentu bukan sesuatu yang mencontoh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka pada hadis tersebut, ya, bahwa hukum agar amal itu bisa diterima sebagai amal soleh, maka ada rukun batin, yaitu ikhlas, ya. Nah, terbebas dari syirik dan riya. Kemudian rukun lahir atau mutabaah, ya, terbebas dari perkara-perkara yang diadakan di dalam agama atau perkara-perkara bid'ah. Maka kemudian pengertian yang ketiga, wa ta'awanu 'alal birri, yaitu saling menasihati di dalam kebenaran. Para ulama memberikan penjelasan konkret mengenai apa yang dimaksud dengan al-haq. Wa tawasau bil haq, ya, wa tawasau bil haq, ya, wa tawasau bil haq, ya. Apa al-haq di dalam pengertian ini, ya, Imam At-Tabarani, ya, atau Bari, ya, dia di dalam menjelaskan al-haq di sini adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, atau tauhid, atau ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Saling berwasiat dalam kebenaran artinya adalah saling mengajak untuk menegakkan syariat Allah dan menjauhi kemaksiatan, yaitu tawasau bil haq. Al-haq itu adalah
kitab Allah, tauhid atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Maka tawasul ya atau at-ta'awun ya wa tawasau bil haq ya saling menasihati di dalam kebenaran, itu artinya adalah saling berwasiat dalam kebenaran, saling mengajak untuk menegakkan syariat Allah dan menjauhi kemaksiatan. Sementara Ibnu Katsir ya beliau menjelaskan tawasau bil haq adalah saling nasihat untuk menunaikan ketaatan serta meninggalkan hal-hal yang diharamkan serta menyampaikan dan memperjuangkan kebenaran agama Allah di tengah-tengah manusia. Kemudian watawasau bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran. Menegakkan kebenaran tentu tidak terlepas dari yang namanya ujian, ya. Jadi celaan ataupun juga beratnya hawa nafsu, ya. Oleh karena itu Allah menyandingkan kedua kata tersebut bahwa saling menasihati dalam kebenaran itu disandingkan dengan saling menasihati di dalam kesabaran, karena di dalam menegakkan kebenaran itu tentu ada ujian kesabaran. Ya, jadi misalnya Qatadah ya generasi tabi'in ya, beliau menjelaskan bahwa tawasau bis sabr adalah saling menguatkan untuk tetap teguh di atas ketaatan kepada Allah sekalipun menghadapi berbagai macam kesulitan ya. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di menjelaskan ya kesabaran yang saling diwasiatkan itu mencakup 3 jenis kesabaran, yaitu sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jadi ada sabar itu sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya 2 ayat yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam membuka bab yang ke-21, tapi ini tentu menguatkan kita untuk saling bekerja sama di dalam menegakkan kebenaran, di dalam tolong menolong di dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak cukup hanya menjadi soleh secara pribadi ya, tetapi dia juga harus menjadi soleh secara sosial, memperbaiki lingkungan dan juga mengajak kepada sesamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bisa saling menasihati, menasihati di dalam kebenaran maupun juga di dalam kesabaran, dan saling menguatkan dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.